Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, salam sehat kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita mendengar renungan di pagi hari ini, alangkah baiknya, alangkah indahnya kita mendengar berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan, karena Kau berikan napas di pagi hari ini Tuhan, sehingga kami bisa mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Buatlah firman-Mu ini jadi perubahan hidup di aktivitas kami Tuhan, di pagi hari ini, satu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini yang terambil dari Zakaria 14 ayatnya yang ke-7. Tetapi akan ada satu hari, hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Ayat ini buat kita pertanyaan, apa maksudnya yang dikatakan satu hari? Padahal yang kita tahu ada 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Musim juga ada 2, kemarau dan musim hujan. Waktu ada 2, siang dan malam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca ayat ini dan kita simak, tetapi akan ada satu hari itu diketahui Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam menjadi siang. Ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, apakah maksudnya? Tentu satu hari yang diketahui Tuhan berbeda dengan hari yang kita ketahui dan kita alami. Berbeda juga dengan musim dan waktu yang kita alami dan ketahui. Satu hari yang dimaksud adalah hari Tuhan. Di hari Tuhan tidak perlu matahari, bulan dan bintang bersinar. Dengan kata lain, tidak perlu lagi matahari bersinar waktu siang, tidak perlu lagi bulan waktu malam. Mengapa? Sebab di hari Tuhan kemuliaan Allah menjadi terang, menerangi kegelapan dunia ini.
akan terang semua diterangi kemuliaan Tuhan. Jadi, hari Tuhan adalah hari kemuliaan yang menerangi, menjadikan terang. Jadi tidak lagi matahari terbenam dan tidak lagi bulan yang surut. Tidak perlu matahari, bulan dan bintang menerangi kegelapan, sebab kemuliaan Tuhan sudah menerangi semuanya. Pertanyaan yang muncul, kapan hari Tuhan itu akan datang? Dalam Matius 24 ayat 36 dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tidak seorang pun yang tahu tentang hari Tuhan. Karena itu, tidak perlu perhitungan atau kalkulasi tentang hari Tuhan. Tidak perlu berspekulasi, menghitung dan menentukan hari Tuhan. Mungkin masih kita ingat pemimpin sekte Kiamat Pondok Nabi, yaitu Amang Pendeta Mengapin Subuya, yang berkeras bahwa dia mendapat suara dari Allah yang menyuruhnya mengabarkan tentang datangnya hari kiamat. Sehingga dari segala penjuru, Kalimantan, Jawa, Medan, semua jemaatnya jualin semua barang-barangnya, jualin rumahnya. Mereka bersatu waktu itu di Bandung. Ini sungguh luar biasa beritanya. Waktu itu tahun 2003. Tunggu menunggu mereka di suatu tempat di Bandung. Tepat tanggal 10 November 2003. Tetapi tidak benar. Karena Tuhan belum datang kedua kalinya sampai saat ini. Kalau begitu, apakah yang kita lakukan menanti akan hari Tuhan? Dalam Matius 24 ayat 42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berikanlah kepercayaan yang teguh kepada kami Tuhan, supaya kami percaya akan kedatangan-Mu kedua kali. Kami tidak tahu kapan, cuma Bapa di surga yang tahu Tuhan. Kuatkanlah iman-Mu Tuhan, iman kami Tuhan. Roh Kudus yang bekerja pribadi lepas pribadi Tuhan, biar kami tetap percaya kepadamu. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin.